Saat proses rekapitulasi suara Pilpres berlangsung di gedung KPU Pusat pada 22 Juli lalu, Prabowo Subianto memberikan kejutan dengan menolak pelaksanaan Pilpres. Berikut adalah cuplikan pernyataan calon presiden nomor urut 1 itu. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Sesudah pernyataan ini, memang terjadi sedikit kemudian orang berpikir, waduh, karena sebelumnya sudah ada selentingan bagaimana kalau muncul kekacauan dan begitu menolak Pilpres atau menolak rekapitulasi suara. Iya. Jadi begitu pernyataan ini disebutkan, orang langsung berpikir jangan-jangan betul-betul akan ada kekacauan. Ya, itulah yang terjadi, Mas. Agak berbeda pada tahun 2004 dan 2009 menurut saya. Mungkin pada cara menyampaikannya. Cara Pak Prabowo menyampaikannya itu menurut saya itu kayak menggelegar begitu, dan kemudian kita berpikir jangan-jangan akan ada kekacauan atau kerusuhan. Dan itu yang menjelaskan ketika pada saat itu jalanan agak sepi di Jakarta. Walaupun beberapa hari lalu kan saya bilang ini exit yang kontroversial, karena kemudian ternyata respon publik lewat sosial media itu kan negatif itu ya. Dianggap tidak legowo, lalu kemudian oh ternyata begini Pak Prabowo. Tapi kan itu hak konstitusional ya. Mungkin perlu di-recheck ke teman-teman di Bawaslu maupun KPU kan apa tuduhan itu benar apa enggak gitu ya. karena apa namanya? Karena suasana di KPU sesungguhnya tidak terlalu berubah kalau kita lihat sama-sama ketika rekap itu. Iya, waktu kami di KPU, Bawaslu juga hadir di sana. Ada Bawaslu soalnya juga pada kan? waktu rekap ya tentunya kami kaget ya dengan positioning seperti itu. Itu terkejut ya? Iya, terkejut kita. Jadi itu pada waktu rekap, pada waktu itu posisinya sedang membahas DKI waktu itu. Sudah hampir selesai sebenarnya, tinggal 3 provinsi. Jadi ya saya pikir kan itu juga menjadi hak mereka atau hak konstitusional soal saksi ya. Kalau toh memang saksi kan kewajiban kami untuk menyampaikan bahwa dihadiri oleh saksi, termasuk Bawaslu sendiri kan. Tapi kalau toh memang dia hadir atau tidak hadir kan itu menjadi hak yang bersangkutan. Boleh tidak hadir gitu ya, sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini yang memang poinnya. Lepas dari itu semua, kita di luar itu kan kita tidak memperhatikan sama sekali. Itu yang di dalam gedung KPU dan konteks rekapitulasinya. Gitu. Jadi tidak terganggu sama sekali, tidak merasa tertekan sama sekali. Oh iya, enggak. Kita langsung saja melanjutkan aktivitas yang memang ada dalam aktivitas rekapitulasi yang ada. Seperti itu. Jadi setelah menyampaikan statement, menyampaikan sikap, terus menyampaikan bukti tertulisnya, kami terus melanjutkan aktivitas post rekap, tidak terganggu aktivitas itu seperti itu. Tidak sempat berkonsultasi dengan Bawaslu pada saat Oh tidak. Enggak. Saya kira teman-teman KPU kan sudah punya regulasi yang sangat ajak gitu kan. Jadi tidak semua harus dikonsultasikan ya. Teman-teman KPU kan sudah mempedoman itu secara baik. Tetapi kemudian ada satu hal yang harus dicatat oleh publik ketika tim nomor 1 ini all out itu, Bawaslu tidak lantas mengabaikan apa yang menjadi keberatan saksi nomor 1. Saya kira jadi tetap saja pada waktu rekap selanjutnya yaitu Papua ya. Papua dan satu lagi Sumatera Utara ya. Iya, betul. Tetap saja dikemukakan. Misalnya apa keberatan saksi pasangan nomor 1. Walaupun tidak ada yang menjawab. Walaupun memang dijawab oleh KPU-nya. KPU daerah kan. Jadi ini keberatannya seperti ini, sikap atau kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan dalam konteks menyikapi keberatan itu seperti apa itu? Tetap diakomodir artinya begitu. Tapi kalau saya boleh bertanya kepada Bapak berdua, menyangka nggak akan ada reaksi seperti itu? Dan sudah siap nggak dengan contingency plan seperti itu? Kalau Bawaslu sih semua kemungkinan kita sudah hitung ya. Termasuk kemungkinan terburuk seperti kejadian itu. Jadi memang kita sayangkan. Kalau konteks menyangkanya sih kita tidak menyangka. Tapi tentunya kan pasti ada hal-hal yang juga kita harus. Kan ini rekap mulai tanggal 20 sesungguhnya kan yang di dalam negeri ya. Mulai tanggal 20. Apa tidak sudah ada tampak tanda-tanda memang ketidakpuasan? Saya rasakan Pak Prabowo kan sudah berkali-kali pidato siap kalah. Siap menang. Siap menang. Tetapi menurut saya yang mengejutkan seperti kita bilang, kita juga tahu mungkin yang kalah nanti akan menolak, Mas. Gitu. Tetapi bahwa pas pada waktu perhitungan itu,
Saya rasa kita juga terkejut dan kita lagi bikin siaran langsung juga terkejut di sini. Yang kita bayangkan pada saat itu adalah oh ya yang kalah pasti akan ke MK. Tapi Gitu. cara Bawaslu sama KPU punya respon itu menurut saya elegan. Jalan, tenang, dan ketika keluar itu kan mereka yang dari KPU keluar saksinya kan masih jabat tangan tersenyum biasa aja. Kita tidak mau terkesan menghakimi capres nomor 1 dengan ketidakhadirannya. Makanya saya sendiri yang lantang meminta kepada KPU daerah untuk membacakan keberatan-keberatan dari pasangan nomor 1. Kalau pasangan nomor 2 karena masih hadir tentu bisa langsung menyampaikan. Saya sering mengatakan itu, jangan sampai Anda tidak membacakan dan apa yang sudah Anda respon terhadap keberatan itu. Ini supaya fair. Jadi walaupun tanpa kehadiran nomor 1, Bawaslu tetap mengawal keberatan itu. Artinya tidak ada saksi pun itu tetap keberatan tetap disampaikan. Harus dijawab dong. Poin per poin, malah ketika misalnya ada yang per kabupaten kita bacakan per kabupaten apa yang jadi keberatan dan apa yang sudah dilakukan oleh KPU dalam hal mengklarifikasi atau menegaskan tentang duduk posisi kasus-kasus tersebut itu disampaikan. Jadi kita sendiri ya tidak tetap merespon upaya-upaya yang memang juga disampaikan walaupun itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Kalau Mas Bas tadi nanya terkejut beliau berdua ini, kalau Mas Bas sendiri terkejut nggak? Terkejut. Iya, Tidak kan? menyangka bahwa menolak iya. Pasti, tapi tidak menyangka dilakukan pada saat itu betul. rekap sedang berlangsung. Itu yang saya tidak bersangka. Dan saya kira semua wartawan, lagi-lagi perspektif media ya, menganggap akan ke MK. Karena itu tadi sudah biasa, 2004 ke MK, 2009 ke MK. Nggak ada yang baru. Iya, dan ini batasnya sampai Jumat ya kalau tidak salah ya. Iya, 3 hari ya. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam itu berarti hitungannya Kalau hitungan MK setelah diketok mereka berarti malam hari dong itu. Malam hari. ya berarti Jumat malam ini mungkin. Iya. Tapi sudah bisa, kalau saya tidak membayangkan kalau kemudian terjadi seperti itu, tetapi untuk ke MK Bapak-bapak sudah bayangkan itu bisa terjadi dan mungkin kemungkinan besar terjadi. Ya saya pikir bisa saja karena berbagai pengalaman. Bahkan bukan bisa, pasti gitu ya sudah. Kalau pasti sih mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Tapi yang pasti bahwa ini saya pikir ini bentuk yang bagus untuk konteks kanalisasi berbagai aktivitas. Hukum kan menjadi panglima di sini. Jadi serahkan saja kalau memang ada problem-problem di penyelenggaraan di KPU terkait dengan aktivitas proses pemungutan hitungan suara bahkan rekapnya, selesaikan. Kalau tidak ini diselesaikan di. Kalau boleh tanya, pengacara sudah siap? Kita sudah siap. Kalau sebenarnya Bawaslu beda dengan pasangan capres dan sebagian pengamat. Bawaslu berharap sebenarnya nggak ada Mahkamah Konstitusi. Artinya kita menciptakan kondisi pengawasan yang preventif yang optimal terkait dengan penindakan atau penanganan pelanggaran dengan harapan tidak ada langkah ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi walaupun ruang itu dibuka oleh konstitusi, tapi kan kita berharap karena proses ini kita sudah buka terang benderang ya, transparan. Partisipasi publik luar biasa derasnya. Saya kira luar biasa ini pilpres kita itu publik bisa menginterup ya semua tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Bawaslu juga punya akses yang sangat baik. Jadi menurut saya ya kita juga menjadi sedih juga terus terang kalau kemudian ada Mahkamah Konstitusi sementara proses ini sudah kita buka. Walaupun itu hak ya. Walaupun itu hak. Dan kemudian toh orang tidak bisa mengharapkan itu akan mulus 100%, tidak ada masalah begitu kan. Jadi saya tidak sependapat dengan beliau. Sehingga kita nih mengatakan biasalah itu. Kalau kebiasaan buruk jangan dilanjutkan Mas Abbas. PMK itu menurut definisi Bawaslu adalah kebiasaan buruk ketika proses ini sudah transparan. Apalagi yang mau disoalkan begitu. Kecuali ada kondisi-kondisi KPU tertutup, rekapitulasinya tertutup, terbatas. Ini semua orang sudah bisa menyaksikan. Makanya menarik ini. Poin ini menarik untuk dibahas. Yang pertama ya, kalau kita lihat ke belakang, memang ada kecenderungan dari sebagian kalangan masyarakat, termasuk media, sebagian media curiga terhadap KPU dan terhadap Bawaslu. Kali ini Pertama kecurigaan itu terutama ya, kalau kita ingat dulu ada perjanjian dengan Lamsanek. ya. Jadi sudah ada jadi sebuah keributan. persepsi, ya makanya maaf ya. Dan waktu itu kalau nggak salah Bawaslu juga tiba-tiba minta dana untuk saksi. Bukan Bawaslu, mohon diingat sejarah. Ya pokoknya ada partai politik. Seolah-olah itu politik mau Bawaslu yang kemudian dijadikan argumentasi. Jadi ada sebetulnya bibit-bibit benih-benih kecurigaan terhadap lembaga ini. Kita terus terang aja ya. Ada waktu itu, termasuk jujur saja dari media saya pun
ada rasa itu. Ada. Nah, itu aja Bukan yang sesuatu mungkin yang yang keliru. perlu. Tetapi kalau saya boleh menyimak sedikit, kita punya quick count dan kita punya exit poll dari Exit poll, SMRC ya. ya tentunya ya. Dari SMRC itu kalau kemudian pemilih itu ditanya Mas Basni ya, Bapak-bapak, seberapa jurdil pemilu hari ini untuk pileg? Itu jawabannya adalah 34,7 sangat yakin, 47,5 yakin. Artinya di atas 80% lah. di atas 80% Sangat mereka dan yakin. iya. Kalau yang ditanya adalah Pilpres. pilpres, pada saat pilpres ini pertanyaannya, seberapa jurdil pilpres hari ini, maka sangat yakin itu sudah sampai ke 40,4 dan yakin 55,1. 95%. Artinya masyarakat merasa Top, bahwa betul. iya. Nah, kenapa mesti ada MK lagi kan begitu? Itu kan Itu hak konstitusi, Pak. bahkan sepanjang proses rekap kita nggak ada sedikit pun keluar kata-kata MK. Nah, Iya, Jadi betul. diselesaikan di bukan. forum. Saya ingat Mas Bas ini. Memang Gitu ya? problem kita pada waktu itu kan problem orang bermain di saksi, lalu kemudian di IT dan seterusnya. Ini hal-hal yang karena tahun 2009 itu masih menjadi pertanyaan yang sekarang ini. Tapi memang kali ini ya publik itu sangat aware dan dia juga ikut terlibat dalam pengawasan lewat IT mereka sistem sendiri. Nggak ada yang bisa lolos dari Ya, tidak bisa dibayangkan ketika partisipasinya bahkan sesudah Pilpres itu masih banyak ya. Kita akan kembali sesaat lagi ya Bapak-bapak, kami akan kembali untuk Anda The Headline Sukses Pemilihan Presiden.